Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat-sahabatku semuanya, channel Edi Suandi, semangat pagi, salam bunga. Hari ini special edition. Karena untuk bertemu dengan orang ini sulit. Jadi saya tuh 3 bulan. Nah, 3 bulan pengen mewawancari orang ini nih. Di sini ada Ang Wahyu, Ang Ogi sulit sekali karena kesibukannya. Udah jaringan terus-terusan ya. Amin. Oke, dari Sabang sampai Merauke. Oke. Nah, ini rekan-rekan semuanya, topik hari ini berbincang-bincang dengan orang spesial ini eksklusif. Eksklusif. 3 bulan saya membuat channel ini, pengen wawancara dengan Ang Wahyu, Ang Ogi sangat sulit sekali. Ya, karena satu kita berjauhan dan kesempatan kita bertemu juga. Betul. Sekarang entah bagaimana kita bertemu, tapi semuanya nggak ada yang kebetulan, Ang Ogi. Betul. Ya, ada satu perencanaan yang besar. Oke. Materi yang hari ini rekan-rekan semuanya, rekan-rekan tahu dengan yang namanya Mars JM ya. Mars JM, fenomena cetar membahana. Sampai orang-orang merinding, Ang Ogi. Nah, ternyata orang-orang ini rekan-rekan semuanya yang mengarang, bukan merangsang. Mengarang hingga merangsang. Mengarang hingga merangsang orang menjadi semangat. Betul. Nah, berarti lamun lain tina hate, ya mun tina hate, Ang Wahyu itu nggak sampai seperti ini. Bisa aja ngarang-ngarang biasa tapi nggak merinding. Betul. Nah, ini kok bisa merinding. Oke. Siapa nih? Saya tanya dulu ya. Gini. Oke, nih yang mengarang apa namanya? Yang kalau mengarang itu namanya? Menciptakan syair, menulis. Oke. Menulis. Kemudian berdua nih ya, ini di aransemen. Betul. Ya. Aransemen sama Kang Wahyu. Bertiga. Sama Pak Wawan. Kebetulan beliau nggak datang ke sini. Ya, selamat menghormat Pak Wawan ya. Oke. Ini ceritanya gimana asalnya tuh? Jadi ceritanya gini, jadi berawal dari iseng-iseng bertemannya kan. Ya. Kita mau bikin lagu tentang Pakidulan. Ya. Waktu itu di seminar pertama di Ciloto. Ya. Nah, kan kita bikin apa tuh? Lagu Pakidulan. Lagu Pakidulan itu. Ya, pakai gitar tuh ya. Ya. Sama Ang Wahyu berdua kita tampil di Ciloto perdana seminar NSGM. Oh, yang di Ciloto Di tuh. Ciloto. Oke. Tuh, kemudian itu kan masih pakai aransemennya orang, liriknya kita ganti. Biasa. Nah, terus dia mengarang lagi nih ceritanya, nulis. Kebetulan dulunya anak band. Asik. Wow, kita anak band. Anak band bangkrut Biasa. Lagunya nggak laku di pasaran. Tapi pernah jadi anak band. Pernah jadi anak band. Terus gimana? Nah, nulis ceritanya. Dibaca sama Ang Wahyu, wah keren nih syairnya. Bagaimana kalau dibikin Mars katanya. Kalau Pakidulan nanti ada seminar apa dan sebagainya, kita nyanyikan lagu ini. Seperti halnya lagu slang kan, ada Marsnya gitu kan. Jadi itu satu luapan emosi benar. kan, untuk membangkitkan suasana gitu. Ternyata beliau jenius. Langsung dipikirin nadanya gimana gitu. Sehingga lahirlah JM terapi ya. Itu udah ada kata-kata JM terapi udah. Kita udah bikin JM terapi gitu. Dan ya pakai genjreng biasa kan, genjreng biasa sambil nungguin pasien di klinik. Kita iseng-iseng berdua, waktu itu belum banyak orang kan. Iya. belum banyak jaringan. Terus banyak pasien juga. Belum. Masih banyak lamun udah iseng-iseng jadi lagu lah ceritanya. Kemudian setelah didengar, wah ini kurang pas ininya, Ang Wahyu dibener-benerin kan. Iya. Akhirnya coba-coba dibikin pakai aransemen. Aransemen, coba-coba udah berapa kali aransemen tuh Ang Wahyu ya. Sampai 2-3 kali lah kita bikin aransemen. Nah, yang terakhir ya yang sekarang dipakai di seluruh jagat Nusantara. Oke, luar biasa nih ini syairnya, saya juga sampai merinding Ang Ogi ya. Apa kalimat saya kan sudah tahu semuanya. JM terapi itu 3 kali ya. Itu ada artinya nggak? Kok 3 kali nggak 2 kali nggak 7 kali gitu? Nih rekan-rekan rahasianya kenapa 3 kali? 3 kali itu kan kita berawal, saya mengenal JM itu dari Aang. 3 pilar. Pilar. Iya, 3 pilar.
Kemudian dari dulu sampai sekarang tetap 3-3-3-100. 3-3-100. Berarti 3 kali itu buat siapapun yang melakukan semangat. Semangat. Judulnya. Terus tekad ucap lampah. Tekad Ya, ucap lampah. Jadi 3, jadi kenapa nggak 2 gitu maksudnya. iya. Jadi ada alasannya. Jadi setiap lirik itu ada ruhnya berarti. Ada. Oke. Dan itu sempat direvisi oge oleh Haang kan. Ya, ya. Sama Buya juga waktu itu. Oh ini salah di sini kan. Konsultan. Sampai jam berapa malam itu. Oke, jadi 3 kali. Nah, kebetulan Pak Wahyu nih, kok sama tuh terus 3 kali nggak 7 kali? Kan Pak Wahyu mah yangnya 11 kali. Gimana menurut Kang Wahyu nih? Supaya ada ruhnya nih Kang Wahyu. Oke, siap. Oke. Angka 3 itu apa gitu? Betul. Berdasarkan tadi yang sudah dipaparkan oleh Ang Ogi sangat pas sekali dengan momentum-momentum yang sudah disampaikan oleh keilmuan ya. Kita belajar dari 3 pilar keilmuan, bahkan kita juga mempunyai rujukan bagaimana caranya kita itu menjalankan konsep 3-3-3-100. Nah itu yang menjadi pedoman atau menjadi landasan pondasinya di keilmuan GM terapi ini. Dan ini mungkin salah satu juga untuk mengingatkan semua GM community itu jangan sampai lupa akan konsep atau sejarah. Dan ini yang menjadikan dedikasi kita itu semakin kuat, semakin solid dan semakin kompak. Nah, hingga kita tuangkan di sebuah lagu yang dulunya kita itu tidak terpikir, makasih Pak. Tidak terpikir berbicara Mars gitu kan. Dulu mah lebih ke adanya himne gitu kan seperti itu. Tetapi seiring waktu saya kepikiran karena mungkin pada saat itu animo ilmuwan ini yang sangat luar biasa. Dan itu akan tercurah hingga kita juga ingin menyumbangkan sesuatu gagasan, pendapat yang mungkin ini akan viral next di kemudian hari dan menjadi landasan untuk semua di orang-orang di GM Community. Nah itu mungkin salah satunya seperti itu, Ang. Jadi setiap langkah itu ada ruhnya gitu. Betul. Jadi kalau dibedah GM terapi mau beres telepan jenazah. Sehingga benar merinding, Ang. Jadi begitu dengan GM terapi. Solusi tepat menuju sehat. Tepat menuju sehat. Betul. Gimana tuh? Siapa dulu? Ang Ogi dulu nih. Solusi itu banyak padahal Ang ya. Kita tahu ada pengobatan medis, ada non medis, ada dukun, klinik dan sebagainya lah. Kalau nempok aing. Solusi bisa ditempuh oleh apapun ya, berbagai macam cara. Gitu. Tetapi kenapa solusi GM terapi ini menurut kita nih ya, persepsi kita adalah yang paling tepat. Karena dilandasi dari sebuah nilai sejarah bahwa saya merasakan sendiri gitu. Ya, kalau sudah merasakan sendiri itu nggak bisa menurut persepsi orang kan. Dan cek aing mah kieu gitu. Menurut saya gue banget gitu. Berasa banget bahwa ada sesuatu yang bisa diandalkan di sini gitu. Secara kesehatan waktu soalnya itu pengalaman pribadi solusi tepat menuju betul termasuk pengalaman saya betul gitu. Jadi benar-benar tepat gitu menurut saya karena sudah kemana-mana. Pas ketemu sama itu Pak Mantri yang di Cibodas waktu itu saya diketemukan langsung mendapat sebuah perbaikan dalam kesehatan. Disitulah awal-awal solusi tepat itu gitu. Jadi sekalian curhat bro. Betul. Curhat pengalaman. Siap. Solusi tepat menuju sehat. Mungkin ada pengalaman lain dalam syair itu. Oke, mungkin. Ya seperti ini, Ang. Karena menurut yang saya alami gitu kan, berdasarkan kita semua yakin semua orang pasti pernah mengalami yang namanya keluhan. Silakan. Nah ini mungkin salah satu pengalaman saya karena kenapa sebelum saya terjun di keilmuan GM terapi ini saya pernah mengalami gitu kan yang namanya sakit hepar atau hepatitis dan broken heart. bukan broken heart tapi mungkin salah satunya. Nah setelah itu saya terus terang saya berobat dengan konsep medis gitu Ang. Dan hasilnya pun tidak signifikan dan akhirnya karena orang medis itu tahu paham dengan masyarakat kalau
jelema geus eueuh duitan biasanya sok berobat jalan. Nah, itu yang terjadi. Nah, kebetulan saya juga secara finansial sudah berkurang, akhirnya dipulangkan untuk berobat jalan. Dan ketemulah dengan seseorang yang mempunyai titel satpam pada saat itu. Dan saya itu dicoba, ya udah cenah coba aja dengan konsep GM, cenah orang bekam gitu kan, seperti itu. Dan akhirnya seiring waktu saya itu dibekam 3 kali pertemuan hingga hepar saya itu alhamdulillah step by step itu mengalami perubahan untuk lebih baik lagi. Dan itu menjadi landasan kenapa solusi tepat untuk menuju sehat. Karena kan kita pada curhat. Pajakitan semua. Jadi orang-orang teh mendengar lagu itu teh seolah-olah dirinya sendiri. Betul, betul. Bukan solusi tepat, jadi pernah garing mereka. Luar biasa. Ya kalau nggak lahir ya batin gitu. Lahir bagus, batin bagus, finansial gering. Jadi garing kabeh. Oke. GM terapi solusi tepat menuju sehat. Terus Busungkan dada, besarkan besarkan jiwa agar menjadi insan bertakwa. Oke, dari Kang Wahyu. Oke, lanjut dulu. siap. Mengenai lirik ya yang tersurat dan tersirat, berarti ada makna di situ. Karena kalimat tersurat itu otomatis dengan tersirat. Kita belajar di dalam keilmuan JM itu ada bahasa pasti alam dan pasti budaya. Dan ini menjadikan dedikasi saya untuk mencurahkan setiap lirik yang ada di Mars JM ini itu betul-betul mengandung filosofi yang sangat dalam. Dan ini juga menjadikan ruh min amrina di dalam setiap pergerakan. Ketika orang ini mendengar kalimat Mars JM, dan itu adalah dedikasi jati diri seorang JMer sejati, itu ruhnya ada di sana. Karena ketika kita itu busungkan dada, besarkan jiwa agar menjadi insan yang bertakwa. Karena disitulah kita dididik dan dibina di keilmuan JM itu untuk menjadi sesuatu orang yang betul-betul gagah, juara, dan mempunyai teladan seperti uswahnya Kanjeng Rasul Muhammad SAW. Dan itu menjadikan dedikasi kita. Makanya ilmu JM ini adalah ilmu yang menurut saya luar biasa, bisa menyentuh ke semua lapisan hingga menjadikan orang itu betul-betul bernilai, berharga, dan bermartabat seperti itu. Bisa pakai ngusir curi. Bisa. Jadi jang-jawokan itu. Kalau soal sesuatu bisa busungkan dada, besarkan jiwa. Betul. Agar menjadi insan bertakwa. Oke. Betul. Menurut Ang Ogi, busungkan jiwa itu seperti apa? Ya kan seperti kata Ang katanya, yang bisa sukses itu adalah orang-orang yang mempunyai pemikiran besar, pemikiran besar, bersikap dan berjiwa besar, kan? Bersikap berjiwa besar ya salah satunya itu. Kalau orang yang nggak berani nonjolin dada gitu kan, kalau begini aja gitu ya apa tuh aku mah kuuleun gitu ya. Kalau bahasa Amerikanya kuuleun. Bahasa medisnya lordos. Iya, lordos gitu ya. Seperti itu ya. Akhirnya gimana mau besar jiwa gitu orang badannya aja nekuk gitu. Ya, seperti kata tempo atau jaga banget dan sebagainya. Besarkan jiwa gitu. Busungkan dada gitu. Besarkan jiwa itu berarti bersikap berjiwa besar. Betul. Harus melayakan diri. Betul agar menjadi insan berguna. Iya, betul. Bernilai, berharga, bermartabat. Betul. Luar biasa rekan-rekan kan. Satu bait itu betul, mengandung makna. Dionang ngomongkan dia ke tiap koordinat. Waduh. Sebarah biaya. Lihat deh nomor rekening di bawah ini. Oke, lanjut lagi saya. Busungkan dada apa tadi? Besarkan jiwa agar menjadi insan bertakwa. Oke, selanjutnya apa? Bait berselanjutnya. JM terapi solusi cerdas berkualitas. Kayaknya Augie dulu nih. Ada solusi cerdas berkualitas ya. Cerdas itu berarti smart ya, mengambil sebuah peluang menjadi sebuah kesempatan dan menjadi sebuah pembuktian ke depannya. Yang smart itu, yang cerdas itu adalah orang-orang yang bisa menentukan peluang nih, bukan hanya bisa sehat nih di JM nih. Ini. Ya kan? Berarti ada dua kata kunci nih kalau kata Ang dulu. Ente yang sehat apa yang sejahtera. Gitu kan? Gitu. Ya karena saya lagi sakit, sehat dulu lah. Sehat dulu gitu. Ternyata setelah saya sehat, Ang tawarkan lagi jaringan.
produk, mencetam, bekam, akupuntur dan lain-lain. Ternyata setelah dilakukan ya nambah. Dari honor 300.000 per bulan ya waktu itu ya di puskesmas itu. Curhat udah bentar ya, bentar baik. Baik. Itu. Jadi supir ambulan waktu itu saya ditambahan tak ada dari hasil terapi ya kan. Waktu itu belum ada produk. Hasil terapi kita lakukan, ada 2-3 orang kita tolong, 20.000 ada 60.000 sehari. Ya kan waktu itu wah lebih besar daripada jual paracetamol gitu kata saya. 10 tahun ke belakang. 10 tahun ke belakang tuh, dulu ya kan. Itu akhirnya saya dikasih challenge 41 pasien itu. Ya itu menjadi kunci sejahtera pemuka di awal. Itu Jadi sehat juga sejahtera ya kan. Jadi Anggowi itu rekan-rekan semuanya. Itu dari awal kecerdasan tadi gitu. Jadi sebetulnya bukan pinter lagi ya. Wah. Itu mah. Kalau pinter mah hanya sebentar pemikiran. Tapi ini mah. Kalau cerdas itu cerdas berkualitas. Betul. Cerdas itu di atas rata-rata. Betul. Wah, jenius, talenta, seperti bakat diri itu dikembangkan jadi dirinya sendiri. Betul. Disebut jenius. Iya. Aduh luar biasa rekan-rekan. Orang-orangnya jenius sekali di pengarang lagu ini nih. Solusi cerdas berkualitas. Terus apa lagi? Solusi cerdas berkualitas. Gagah berani, pekerja keras agar bersikap tegas, berintegritas. Oke, bagian Kang Wahyu. Oke. Sedikit ya mengutip tadi solusi cerdas berkualitas. Ya. Ini kan berbicara ada konteksnya seperti ini, mungkin Aang yang sering membicarakan kepada seluruh rekan yang ada di GM Community. Kita itu ada yang konteksnya kerja keras dan ada konteksnya kerja cerdas. Ini yang menjadi hal yang sangat luar biasa menurut saya. Karena dengan kita dari dulu udah kerja keras, ternyata dengan kerja keras hasilnya juga belum bisa dikalkulasi lah. Karena kan kita itu hanya kerja kerasnya naonnya. Senang. 20.000 ayo 10.000 kerjanya 2 jam. Jangan tahu. Saya sejarah Pak Wahyu itu apa? Beliau untuk mencari tambahan teh jadi wasit. Ya, lamun partner teh jadi wasit ti isuk tapi ka sore anjir. Kieu we. Podcast garari gitu. Deung garing ge monyong. Pernah cenah ceritana jadi kateureuy. Betul. Nah itu iya betul. Kita berbicara kerja keras ya. Mungkin saya dididik oleh orang tua itu saya untuk melanjutkan kuliah. Ya tujuannya itu. Niatnya itu tujuannya untuk bagaimana caranya bisa berpikir atau berpindah untuk ke ranahnya kerja cerdas. Tetapi dengan seiringnya waktu dan istilahnya persaingan kompetitor di lapangan, ternyata dengan gelar S1 itu hanya bisa dikatakan dengan konsep kerja keras. Karena dengan kerja keras saya bisa menghasilkan agak lebih dari yang lainnya. Itu teh udah dipluskan. Udah diplus itu udah sampai jam 10 malam gitu kan ngawasitan. Senam sapoe 7 kali. Sapoe 7 kali dan hasilnya nya tipes deui gitu. Karena mungkin kecapean. Itu teh ada lebihnya. Ada lebihnya gitu. Nah itu berbicara kerja keras. Tapi dengan seiring waktu saya begitu mengenal dan memahami konsep keilmuan GM terapi, disinilah saya istilahnya berpikir gitu kan, berpikir bahwa ternyata di ilmu GM ini betul-betul kita itu dididik dari awal untuk menjadi seorang pekerja keras, tetapi endingnya kita itu akan dilimpahkan menjadi seseorang yang kerja cerdas. Nah disitulah mungkin kenapa kita berbicara tentang cash flow kuadran. Kita berbicara tentang aset, mana yang disebut dengan owner, business owner, employee, dan self-employed. Ternyata kita secara edukasi kita berlatih dan belajar di dalam keilmuan GM. Hingga sekarang, dulu mungkin saya kerja keras, tapi sekarang saya mulai berbicara kerja cerdas. Nah itu yang menjadi pemahaman hingga saya juga lebih meyakinkan lagi dan lebih melarutkan lagi. Dulu konsep GM sebagian dari hidup saya, tetapi dengan sekarang dengan konsep kerja cerdas bahwa GM itu adalah life is
Lab is GM. Pokoknya segala sesuatu saya curahkan untuk keilmuan GM. Cerdas. Nah, dulu mah ngalah duit 50.000. Betul. Wasitan. Isu betul. 10 putih. Jangan nyiapin upah saya. Jangan diprotes. 10.000. Mah 500.000. Coba Kang Wahyu bisa seberapa jam? Ya, kemarin pengobatan sampai 2,5 juta katanya. Betul. Itu cuma setengah jam. Itu cerdas benar. Betul. Terus punya tadi cash flow kuadran tuh, kuadran kiri, kuadran kanannya jalan. Betul. Kuadran aktif pas apa? Aktif dan pasif jalan. Aktif income jalan. Betul. Pasif income juga punya jadi owner juga. Betul. Nah itu, betul. Biasanya GM itu. Kan tadi itu susah air yang berut tadi. Ya. Tadi kan masih penyebaran dari angkut gini. Betul. Bekerja cerdas terus apa? Solusi cerdas berkualitas. Busungkan dada udah. Tadi kan GM terapi solusi cerdas berkualitas, gagah berani, pekerja keras. Ya, ini hal-hal yang sering terbalik gitu kan, karena sebegitu menciptakan, karena kita juga harus memikirkan apa yang nanti kita itu arahkan kepada rekan-rekan hingga menjadi sebuah bait. Terapi solusi cepat menuju solusi cerdas menuju sehat, busungkan dada, besarkan jiwa agar menjadi insan bertakwa. GM terapi solusi cerdas berkualitas, gagah berani, pekerja keras, bersikap tegas, berintegritas. Nah, betul. Ini berbicara bersikap tegas dan berintegritas. Karena ingat kita berbicara bersikap tegas itu ada sebuah aturan main atas sebuah kalau berbicara konsep GM ada koropak. Kalau konsep GM itu ada konsepnya adalah nurun ala nurin. Ada konsepnya juga ilmu, ada konsepnya juga guru. Dan ini yang menjadi landasan ketika kita mau berintegritas tinggi, kita itu harus tegas menyingkapi, tegas mengambil keputusan bahwa ilmu ini baik, lakukan. Begitu. Ilmu ini bermanfaat, kembangkan. Ilmu ini sangat luar biasa, dedikasikan diri untuk menjadi seseorang yang mempunyai integritas tinggi. Dengan salah satunya, mungkin salah satu dulu saya kuliah S1 itu dengan kalimatnya meminta, tapi dengan konsep GM ini saya bisa kuliah sendiri melanjutkan S2 sampai sekarang beres. Berarti sangat luar biasa sekali keilmuan GM terapi ini. Pasti seperti itu. Betul Ang. Antusiasnya. Gitu. Dulu mah Ang Wahyu kuliah mentatikol. Betul. Mah kuliah S2 bari mahal bisa ngasih ke orang tua. Betul. Keluarganya aman, jaringannya aman, tapi tidak mengganggu situasi dan kondisi. Betul, seperti itu. Betul. Untuk menjadikan dirinya ini GM itu lebih maju. Betul. Luar biasa rekan-rekan. Kemudian apalagi berintegritas terus udah berintegritas baru langsung ke rap bagian referen. Patuh koordinasi komitmen, tiga pilar kebesarannya, ruh kebangkitan ragam budaya, merubah peradaban besar. Nah ini tiga pilar masalah nama. Di GM itu digadang-gadangkan itu 3 pilar. Betul. Memang menurut Kang Ogi, jadi maknanya bisa secara budaya ataupun secara alam gitu ya. Pasti alam, pasti budaya tentang 3 pilar itu. Banyak orang yang 3 pilar Ang selalu mencontohkan orang yang patuh itu aman. Ya kan? Berkendara aja pakai helm, bawa STNK, bawa SIM dan sebagainya, tidak melanggar rambu-rambu lalu lintas, patuh artian terhadap aturan yang berlaku, norma-norma yang berlaku, aman. Tuh. Berarti kalau saya melakukan kepatuhan itu ada jaminan dong buat yang melakukan pasti aman. Punya Serko, PTA kalau di GM kan gitu. Ikut program pendidikannya yang sampai level master kan sekarang ini gitu. Itu buat keamanan berarti ya, buat keamanan dengan cara mematuhi gitu kan, dengan cara mematuhi. Kemudian patuh, koordinasi, ya koordinasi itu kan salah satunya seperti otak kita gitu ya. Seluruh tubuh ini pusat koordinasinya adalah di otak. Ya, kita juga ada pusat koordinasi. Ya kalau dulu saya di Aang gitu kan, di NSGM saya bersumber ke Aang ke Buya dan sebagainya. Nah, itu salah satu pusat koordinasi kan, sehingga saya bisa melakukan apapun hasil dari koordinasi tersebut gitu ya kan. Kemudian saya bisa tumbuh dan berkembang dari hasil koordinasi.
kemudian berkomitmen. Nah, apapun yang diperintahkan oleh guru dan itu baik buat kita, kita pahami, kita lakukan, kita patuhi juga dan sebagainya, pasti kita akan berbuah hasil dari komitmen itu gitu kan. Secara pasti alamnya begitulah gitu ya kan. Itu secara pasti budayanya ya itu salah satu aturan yang memang kehidupan manusia itu ya harus begitu gitu. Dari zaman bahula orang patuh terhadap yang namanya klinik ya. Apa tuh namanya sesajen gitu ya, seperti kita dulu gitu. Sesajen, nyunut menyan dan sebagainya. Kenapa? Karena dipatuhi. Ya, karena koordinasi terus dengan gurunya dan berkomitmen dengan itu yang dilakukannya, berhasil besar gitu, punya peradaban. Bali lah contohnya. Betul. Sampai saat ini ya besar gitu seperti itu. Ya, seperti itu pasti budayanya, kira-kira seperti itu. Apalagi kita dengan ilmu gitu. Ya, jelas, apalagi ini metodologinya jelas gitu, birokrasinya jelas dan sebagainya. Masa sih nggak besar gitu. Iya, dengan tadi kata Augie, dengan apa saja kalau memang 3 pilarnya dilakukan besar. Ya, orang tua dulu kita kan seperti itu. Iya, betul. Nah, sekarang kita di ilmu Allah ini, di yang terapi, kita juga melakukan itu ya sama besar. Betul. Semuanya milik Allah. Betul. Nah, itulah selalu koordinasi, patuh dan komitmen yang seperti disampaikan oleh Buya itu adalah ajek, jejeg, ajeg, pancek. Nah itu betul. Oke, bagian gangguan juga. Siap. Itu kan dari menjawab penerangan berikutnya tentang 3 pilar. Ajeg kita, jejeg ya. Jejeg itu kemana? Kalau kita berbicara jejeg itu berarti samapta. Samapta itu kan istilahnya siap dengan hal kabar baik ataupun kabar buruk. Nah, karena kan kalimat jejeg itu berbicaranya itu bagaimana caranya keberanian kita. Jejeg gitunya. Jejeg nanti jejeg kukawani gitu. Betul, jejeg kukawani. Nah itu. Jadi jejeg kukawani mah gitu ini berdasarkan ilmu. Karena kita di belakang itu ditopang oleh ilmu. Kalau tidak ada ilmunya, kita kapan mau beraninya? Gagal leongan. Nah, itu kan berbicara. Nah, itu hal yang berbicara jejeg. Kalau berbicara jejeg, jejeg ajeg, berarti jejeg ajegnya hakul koropa. Jejeg itu apa tuh ya? Patuh ya? Jejeg itu dengan konsep patuh, betul. Patuh, betul. Jejeg gitu kan. Jadi patuh, betul. Itu pasti kata tadi aman dong. Iya, betul. Jadi jejeg itu patuh. Jadi kalau yang udah patuh pasti jejeg. Pasti. Kalau yang belum patuh nggak jejeg. Nah itu ajeg gue sekarang. Nah kita berbicara ajeg, ada kalimat kata Buya, ajeg ku koropak. Ini berbicaranya komitmen, Ya, kalau tidak kita berkomitmen, saya yakin tidak akan kita itu. Kalau konsep di dalam pasti alam tidak akan pernah bebas dengan konsep finansial. Karena dengan konsepnya koropak itu bagaimana caranya memanajemen. Nah ini yang menjadi PR untuk kita semuanya. Bukan berarti di GM ini tidak ada keberhasilan. Cuman banyak orang yang shock gitu. Dulu yang tidak mendapatkan uang, sekarang mendapatkan uang banyak. Akhirnya hidupnya kebanyakan foya-foya. Nah itu sebetulnya ini yang menjadi landasan gitu. Makanya kenapa ketika itu kita udah korpoknya udah aman, manajemennya udah aman, kita bisanya presentasinya udah diaman-amankan, insya Allah itu secara aspek berkomitmennya itu kita akan jelas. Nah itu yang menjadi landasan. Jejeg, pancek. Nah itu betul. Otomatis kita akan berdiri tegak. Nah ini yang menjadi landasan sebuah koordinasi. Betul. Makanya ruhnya itu ada di konsepnya 3 pilar. Kenapa saya berbicara 3 pilar? Ini yang menjadi dilematis mungkin banyak orang-orang yang istilahnya yang berpikirnya dengan arah di luar sana. Yang berpikirnya wah ini mah aliran mistik, boleh dikatakan demikian. Tetapi yang menjadi pembelajaran saya, kenapa Buya melandasi keilmuan ini dengan konsep 3 pilar. Saya belajar dulu di dalam sebuah pondok pesantren ya, walaupun gini-gini juga saya monok gitu kan. Monok unggul, kalah kasrol unggul. Monok apa? Anon sare. Nah itu betul. Jadi kita belajar dengan konsep iman, Islam, ihsan. Ini berbicara 3 pilar, saya jabarkan. Masalah S2 Pak. Ya, kita berbicara iman. Rukun iman itu kan ada 6, kita jabarkan. Kita berbicara 6, ada yang disebut dengan
istilahnya 6 titik istimewa. Ini berbicara konsep gitu kan, konsep dasar. Betul. Nah itu. Yang kedua Islam itu ada 5. Ihsan ada 1. Ini 6 ditambah 5 ditambah 1 itu ada 12. 12 itu 2 tambah 1 3. Makanya ini menjadi landasan 3 pilar ilmu ini supaya barokah. Palingan atuh Coba ngali sumur. Jero, bener palingan merinding. Betul. Itu berbicara 3 patuh koordinasi komitmen. Betul. 3 pilar kebesaran itu Betul. ruh pembangkit Betul. Seperti itu. ragam budaya Berubah peradaban besar. Barulah hiduplah JM. Lah eta. peradabannya kan sudah besar. Dulu kan beberapa orang ya yang saya tahu waktu itu cuma 5-6 orang kan belajar pertama. Gi bikin koordinasi di Kidul. Saya 3 orang ya kan biasa belajar gitu. Nah ini rekan-rekan semuanya saksi nih, saksi bisu nih. Jadi dulu kita meriung. Nanti hidup bisu sih. Meriung. Ada Angwari, Ya. kan ada Mama, ya kan. Ya. Ang Dadang, Sep Jampak gitu kan. Sep Jampak. Bayu, gitu kan. Dulu berapa orang ya kita. Iya. Betul. Ini sampai ke peradaban besar itu sekarang kita sudah punya PGRJ, apalagi punya LSP. Betul. Wah banyak kok kan yayasan dan sebagainya. Padahal kita berapa ekor dulu. Iya. Kan? Nah dulu kan pada ke rumah tuh pada nyeker-nyeker. Betul. Betul. Pakai ranking. Pada Ranking, betul. Jalan kaki pakai ojek. Nah sekarang mah selalu bermasalah dengan parkir. Betul. Setuju. Sekarang orang-orang pada punya mobil. Kalau dulu mah yang ditendang-tendangin teh senal. Kenal. Ini nama mobil. Ayo nama mobil. Ingat tuh dulu ya. Ini kejadian rekan-rekan mana dulu kan tetangga kita nih. Betul. Kenal itu berserangan, Oh. sampai tendang-tendang. Betul. Ya karena gandengnya itu. Sekarang juga begitu, cuman bukan senang. Ya, Mobil mobil. itu silat. Parkiran Bingung nggak parkir. cukup. Ya itulah JM. Karena tadi besar itu. Peradabannya sudah besar. Ya. Peradaban besar, hiduplah JM terapi. Udahlah hidup sekarang. Ya. Perdai. Sudah jadi pembukti ilmu yang hakiki sekarang. Betul. Iya. Dari sebuah perjalanan sehingga kita kembangkan dari seorang guru besar Buya Agus Muslim kita mengamalkan. Nah inilah jadi peradaban besar. Betul. Hiduplah JM terapi. Nah, dengan yaitu sebelum kalimat hiduplah JM terapi, saya termotivasi yang sering Aang bicarakan. Ini berbicara tukang bengkel dikirim ke Eskimo, mulai nubutuhkeun. Tapi tukang JM dikirim ke Eskimo. Berarti di semua dimanapun salila eta aya jelema, ieu ilmu JM pasti dibutuhkeun. Makanya hiduplah kalimat JM Hidup. terapi. Jadi di mana-mana. Hidup. Betul. Saja kapan saja siapa saja. Nah, itu betul. Oke. Tadi di Eskimo saya punya cerita. Di Amazon. pedalaman. Pedalaman Amazon. Amazon. Di pedalaman Amazon kan. Ya. Saya cerita nih. Oh, ada 4 orang kalau nggak salah. Ya. Satu dia tuh satpam. Ada. Satpam. Gua PNS. Dulu honor. Dulu. JM. Ya. Ya. Anggap saja JM itu mengayut gitu. Oh, ceritanya orang itu dibuang ke Eskimo, bukan Eskimo, Amazon. Amazon. Suku kanibal ya. Pedalaman itu ya. Oke, pas dibuka tak karung hiji. Dibuka teh ditanya, Ya. naon pagawean satpam. Mereka langsung si kepala suku nama. Di dia mah teh butuh satpam, tek naon atuh geus aman. Aman, di dia. aman. Sate euy sate. Sate. Asik. Satpam di sate. Sate. Gara-gara tong jelema eta satpam di sate. Ada. Kedua, tanya dibuka tak karung kedua teh dibuka tak ikat ieu teh tah kan ditutup teh. Bakutat gitu. Itu dibuka teh. Tanya, naon sih? PNS. Jadi mah BJB. Mau BJB cenah eta sapanyuk wae. Mau aya jangan gadekeun ieu SK gitu ya. Diopor tah. Opor di opna gede. Opor PNS tuh. PNS diopor tuh. Ya, das. Nggak usah di upacaraku. Berarti lu honor. Edas.
datang dibuka, ditanya honor, boro-boro honor siapa PNS itu. Kita materi tanya-tanya langsung Kata mah cara nanti digencet ke batu panah. Dengar, Jadi stiker ya. batu panah di dulu diasupun kacorokan gitu nya. Oh. Pesta lah, dibuka hiji deui. Pulang cilung pada gede nih jangotan. Sama nih, di cenah ajut. Nang jawab terapis, naon terapis teh bisa ngubaran langsung. Kebenaran cenah raja kuring asam urat. Ada. Umang ayat dicabak tah. Ada. Cabak cagur atuh. Oh, iya, ada. Hipertensi nu darah tinggi makan aya nu nongtok bool. Kurap nu cagur atuh kumang ayat sarehatna. Da mang ayat dijieun panggieunkeun. Saya butuh cenah. Terus saya rek panggieunkeun klinik, terus mang ayat mau ke jaringan di Amazon. Ayeuna teh cenah mang ayat teh dikawinin di kepala suku. Jadi tanu tadi tilu mah teuing ayeuna mah. Ribu eta nu 3.000 itu. Nah, eta peradaban besar. Betul. Siap. Ya. Kowe dong Mbak Wirata Mang. Kedua. Betul. Nah, itu kan kembali lagi ke cerita GM terapi tadi, Mars GM terapi yang nanti setelah ini akan saya kemandangkan yang Ya. Oke, nah ternyata itu punya roh dan ruh. Betul. Ya, kalau rohnya memang kalimatnya seperti itu, ya biasa dimengerti, Ya. terutama oleh bangsa Indonesia. Itu kan ruhnya itu bikin semangat, bikin merinding, bikin semangat berlipat-lipat seperti itu, Ya. yang sehingga orang itu punya masa depan dan punya harapan. Betul. Setuju. Nah, ini hasil sebuah kolaborasi antara pengarang lagu dengan aransemen. Ya. Oke, sehingga yang tadinya dari hati kemudian menjadi sebuah si gaya wadah man. Ya, betul. Ya, merinding sampai tegap sampai berkepal mungkin ada yang nurut. Apa Ang pertama launching lagu ini di mana, Ang? Coba di mana, lupa lagi saya. Ya. Ini pertama menggema itu di Islamic Center Sumedang. Betul. Islamic Center Sumedang pada saat itu yang hadir hampir 1.000 lebih ya. Ya. Itu 1.000 lebih. Dan itu pertama menggema itu. GM terapi itu. Ramai waktu Buya mendentumkan GM Go Internasional. Nah, GM Go Ya. Internasional. Iya. Waduh. Nah, itu rekan-rekan semuanya perbincangan harus nama kita ke Tasik kan itu. Oh iya, kami abdi ka Garut. Mana ieu? Abdi mah biasa Cianjur. Udah manggil Nah, itu rekan-rekan sekilas dari perjalanan mengarang lagu yang luar biasa Ogi, aransemen Ang Wahyu, sehingga kita bisa punya Mars GM yang sudah dihafalkan oleh otak semua GM community dan itu menjadi ruh pembangkit budaya. Betul. Nah, itu rekan-rekan semuanya, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas atensi rekan-rekan yang sudah melihat channel Ang ini, mudah-mudahan berkah kita semua. Oke. Mungkin karena waktu Ang Ogi ya. Siap. Terima kasih Ang Ogi. Siap. Sami-sami Dengan Ang. segala aktivitasnya. Saya juga terima kasih ke juara Ang. juga Ang Wahyu. Oke, siap. Terima kasih, Ang. Eksis di dalam ilmu ini, mudah-mudahan kita menjalankan ilmu ini menjadi amanah. Amin. Oke. Ya Allah. Nah, itu rekan-rekan semuanya, mudah-mudahan bermanfaat. Ditutup saja. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bunga. Terapi
kita ragam budaya